organisasi pengelolaan keuangan negara yang akan dibawakan oleh kelas 6 APM dari kelompok 1. Dengan beranggotakan Intan Permatasari dengan NIM 061940512505 sebagai ketua kelompok. Dilanjutkan dengan Friska Septiana Ulfa dengan NIM 061940512504 sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir, Yasinta Shirley Meilita dengan NIM 061940512522 sebagai anggota kelompok. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kemudian menguasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri serta menyerahkan kepada gubernur atau wali kota atau bupati. Bisa kita lihat di atas ini, lembaga negara atau lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian negara. Di lingkungan keuangan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Definisi Menteri Keuangan yang pertama sebagai CFO atau Chief Financial Officer yang bertugas sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Dan yang kedua sebagai COO atau Chief Operational Officer yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang, tugas, dan fungsi masing-masing. Tugas Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia dengan dasar hukum yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, kepabean dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. B. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. D. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. E. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. F. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah.
G. Pelaksanaan teknis dari pusat sampai ke daerah. H. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir, I. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Baiklah, pada slide ini membahas tentang fungsi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, sebagai pengelola fiskal, meliputi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugasnya adalah sebagai berikut. A. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. B. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. C. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. D. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. E. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara. F. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. G. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Fungsi Menteri Keuangan yang kedua, yaitu sebagai bendahara umum negara, meliputi A. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. B. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. C. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. D. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. E. Menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. F. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. G. Menyimpan uang negara. H. Menempatkan uang negara dan mengelola atau menata usahakan investasi. I. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara. J. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. K. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah. I. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. M. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. N. Melakukan penagihan piutang negara. O. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. P. Menyajikan informasi keuangan negara. Q. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan BMN. R. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak. S. Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. Fungsi Menteri Keuangan yang ketiga, yaitu sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, meliputi A. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. B. Menunjuk kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang. C. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. D. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. E. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. F. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. G. Menggunakan barang milik negara. H. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. I. Mengawasi pelaksanaan anggaran. Dan J. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Baiklah,
pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan aset negara. Jadi, pengelolaan aset negara itu dibagi menjadi 3 seperti yang terlihat di samping ini. Kita dapat melihat yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua ada Menteri atau pimpinan lembaga, dan yang ketiga kita dapat melihat kepala kantor dalam lingkungan kementerian, negara, atau lembaga. Lalu pada slide ini akan menjelaskan tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dapat terlihat di samping barang yang dibeli atau barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenisnya. Yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Dan yang ketiga adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan. Lalu perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Lalu pengadaan, ada penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan yang terakhir pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pejabat pengelolaan barang milik negara dapat terlihat di sebelah kanan saya, yaitu pengelola barang, pengguna barang atau kuasa penggunaan barang, perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, penjual, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Kami harap apa yang kami paparkan dapat dimengerti. Thank you for watching.